Dan untuk jarum di sini saya buka dua lebih sedikit untuk jarumnya. Jadi relatif nggak begitu boros, juga relatif nggak begitu miskin atau kismin. Dan untuk teknik pengaplikasian di sini saya nggak bisa main dengan gaya yang agak sedikit barbar, nggak bisa ya, karena memang kita harus ngikuti dari kemauan spray-nya. Jadi mainnya harus benar-benar konsisten, nggak bisa dipercepat karena untuk menutupi kekurangan dari spray-nya. Kalau spray-nya mahal ya tentunya mau ngaplikasikan model tidur, model rebahan atau model jungkir balik ya tetap nyaman-nyaman saja. Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Ini video lanjutan dari video yang sebelumnya. Ini video kita komenin tantangan si channel sebelah. Yang di awal video ini kita lihat teorinya yang ya kalau versi kami sih berbelit-belit ya. Kalau cuman cari kinclong, kalau yang dicari cuman hasil pokoknya ketok mengkilap, ndak usah banyak cincong coy. Udah, yang penting gas, jarinya disetrika ya toh. Nembaknya ndak usah banyak mikir, bras jebret jebret, udah beres. Ngapain juga pakai thinner 20%. Emang nggak bisa pakai thinner lebih sedikit. Nah kayak iso Reneomat tak kayak mau itu Hasanah. Oke lanjut. Kalau di channel sebelah dia pakai spraygan yang katanya boncos, yang katanya jelek ya. Kali ini kita lawan dia pakai ini, si imigran gelap dengan semburan kayak knalpot angkot brebet. Oke, langsung kita hajar. Lanjut. Kalau di sana pakai Nikon 400 clear coat-nya, dia pakai rasio 41 20%. Kali ini kita juga pakai si Nikon 400. Sama-sama 41. Clear-nya serinya sama, tapi thinner kali ini kita males kalau pakai 20%. Kita kasih dia sekitar 10 ya, maksimal palingan 11 sampai 12%. Ini sih optimis cuman di sekitar 10% aja. Nah, kira-kira clear coat 41 dikasih thinner cuman 10%-an, apakah dia ndak terlalu berat? Apakah dia nanti bakal ngejeruk gede-gede ataukah enggak? Kalau tangannya udah disetrika ya tetap bakal bisa mulus ya, nggak perlu banyak alasan kayak yang sebelah. Oke, ini udah kita aduk. Jadi saya males kalau pakai adukan model kayak sendok gitu, cari-cari sendok males. Sudah dituang-tuang gini, goyang-goyang, udah dia udah kecampur, tuang ke spraygan, langsung kita gas. Nah, sebelum aplikasi buat hasil yang lebih optimal, kita usahakan kotoran, debu-debu, baik itu berupa debu partikel cat ataupun debu lainnya yang nempel ke panel, kita bersihkan pakai Teclot seperti di video yang barusan. Nah, untuk setting ini si imigran gelap kita kasih buka full wide open. Full wide open itu kayak gimana? Pattern kita buka pol, jarumnya dibuka pol. Terus angin kita buka dari nutup pol. Kita tes satu ulir, dia pertama ternyata masih ada kedengar ya kurang merdu, ibarat knalpot gitu, dia masih kurang nyaring. Karenanya kita tambah di sekitar 1/4 atau 1,5 ulir. Nah, setelah itu udah tinggal langsung gas, nggak usah banyak mikir nanti takut begini takut begitu. Udah, kalau memang spraygannya istilahnya boros, maksudnya debit cairan yang keluar dia kenceng, ya udah berarti geraknya dicepetin, udah gitu aja beres. Nggak perlu ini jarum cuman dibuka 2,5 ulir, takutnya nanti begini begitu. Oh, kalau di kandang ayam sini kita demennya versi gaspol remblong. Guyon. Kenapa
Ini kita bikin full wide open karena satu sisi ya memang bawaan kami pengennya aplikasi bisa secepat mungkin. Kenapa cepatnya proses aplikasi penting buat kami? Karena tempat kami masih belum suci dari debu. Jadi kalau terlalu lama kita prosesnya, resiko ketempel debu akan semakin gede. Termasuk juga karenanya saat aplikasi Clearcoat, mode favorit buat kami adalah one visit application alias sekali hajar tanpa pakai flash off. Misal kita tembak 2 lapis kayak yang acara kali ini, dari lapis pertama ndak usah pakai nunggu jeda, tapi setelah kita tembak 1 panel penuh langsung balik ke sisi panel yang pertama kita tembak dan langsung hajar bras jebret beres. Nah, kenapa one visit application ini penting buat kami? Karena kalaupun ada kotoran nempel, kita harapkan nempelnya di permukaan terluar dari Clearcoat-nya. Kalau misal kita pakai mode ada jeda antar lapis, nah baru dapat 1 lapis terus ada kotoran nempel, nanti pas kita timpa lapis yang kedua itu kotoran bakal mendem ada di dalam Clearcoat. Dipoles pun dia bakal kesulitan. Tapi kalau kotoran ada nempel cuma numpang di bagian terluar dari Clearcoat, diamplas terus dipoles, dia bakal sudah beres. Kemudian kalau spray gun pakai yang macam begini, sekedar kita ngejar kinclong dia bakal tetap bisa, dengan catatan kuncinya adalah tembakan Clearcoat-nya cukup kenyang. Nah, karenanya untuk bisa bikin kenyang dengan nozzle hanya 1,0, media relatif masuk kategori cukup besar untuk ukuran spray gun yang ini. Nah, kita pakai jaraknya diusahakan sedekat mungkin. Ukuran sedekat mungkin yang masih relatif aman kira-kira ya di sekitar 10 cm. Dengan pattern dibuka pol, kemudian jarum dibuka pol, tentunya debit cairan atau jumlah kabut yang keluar dari spray gun dia akan deres banget. Nah, ketika kita bisa kasih overlap atau spasi yang rapat dengan ritme gerak yang menyesuaikan debit cairan yang keluar dari spray gun, tentunya kita akan bisa dapat hasil jepretan yang relatif cukup kenyang, hingga akhirnya hasil semprotan kita, hasil kerjaan kita akan terlihat cukup mempesona. Dagingnya dapat, kinclong yang rata juga dapat. Jadi enggak ada bagian yang misal di pojok sini ternyata kurang kenyang, yang di bagian sisi sini kelihatan kinclong, tapi yang di sisi satunya lagi ada yang kurang kinclong gara-gara dia kurang kenyang. Nah, makanya yang kita sampaikan berulang-ulang, kita butuh ritme yang cukup rapi, berirama, nggak kenceng pelan enggak, tapi cukup berirama, dan juga spasinya atau overlapnya kita usahakan cukup rapi. Kalau memang kita ambil agak renggang, misal setengah dari lebar pattern, lebar pola, ya kita bikin urut setengah semuanya. Kalau misal kita bikin sepertiga dari lebar pola, ya kita usahakan dari awal sampai akhir urut rapi, kita pakai sepertiga dari lebar pola. Jadi soal overlap atau spasi ini tergantung kenyamanan teman-teman sekalian. Tidak ada yang paling benar itu 50%, yang paling benar 70% dan lain sebagainya, enggak. Karena ngecat itu bebas, ya lah. Wong edan ki bebas, yang penting happy. Nah, terus kemudian kalau tanpa flash off, kalau tanpa jeda, apa enggak nanti resiko mewek atau bahkan resiko popping. Popping ini apa? Muncul gelembung udara di hasil aplikasi Clearcoat. Nah, ketika kita ritmenya cepat, overlapnya rapat, seperti yang di video sering kami sampaikan, logika numpuk kertas 5 lapis akan lebih bagus daripada kita numpuk kertas cuman 2 lapis. Nah, sama-sama butuh ketebalan sampai 10 cm misal. Kita tumpuk kertas
2 cm sebanyak 5 lapis, bukan pakai 2 kertas yang tebalnya 5 cm kita tumpuk 2. Nah, ini akan efeknya berbeda. Hasil tembakan dengan mode tipis, 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 dan tipis yang kita lakukan terus-menerus itu akan lebih terlihat kenyang, padat, dan mempesona. Juga resiko popping, resiko ada muncul gelembung udara karena clear coat ditembak langsung tebel saat itu juga akan relatif sangat minim. Nah, beda dengan ketika kita nembak mode pelan, overlap misal 50%, geraknya lambat, tentunya hasil tembakan akan langsung terlihat becek basah. Tapi ini berisiko karena akan bikin udara kejebak. Kenapa udaranya bisa terjebak? Karena tidak ada celah nafas antar lapis. Kita nembaknya langsung tebel, jadi resiko popping akan lebih tinggi. Nah, ini hasil joget yang barusan pakai mode gerak cepat, overlapnya rapat, udah pattern buka pol, jarum buka pol, kita happy. Nyiapin panel itu udah pusing, bikin rapi panel itu udah pusing. Kalau waktu ngecat ndak dibikin enjoy, ya kita bakal terlalu capek, otaknya terlalu capek, ndak ada hiburan. Karenanya waktu ngecat buat kami adalah waktu kita happy, ya toh? Wong edan iki bebas. Oke. Piye Kang Soli? Nek terima gawe kinclong nyedak orene tak keremus. Oke lur, kalaupun ada guyonan, ya ini sekedar intermezzo buat angetin suasana. Tetap tujuan kami berbagi, tujuan kami menyampaikan sesuatu yang semoga saja ada guna dan manfaatnya tentang bagaimana kita aplikasi seefisien mungkin. Jadi kayak yang ini dapat hasil kayak begini, kita tadi racikan pernisnya bikin sekitar 325 atau 350 mili. Sudah cukup untuk sekian panel dan dengan hasil yang seperti ini. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya ya. Semoga pada sehat, lancar, berkah segala urusan. Assalamualaikum.